Ini kok buahnya kerdil-kerdil ya. Ya, biasanya buahnya besar, manis, saudara-saudara. Ya, manis. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang belum matang udah diambilin. Kenapa? Karena suka, betul gak? Apalagi sudah matang, suka. Biasanya kita makan bareng tuh buah, enak, manis, ya. Nah, buah yang matang, buah yang manis itu berguna. Karena buah itu berguna, maka kita ambil. Kadang-kadang kita lihat di halaman orang, ada dulu jemaat kami di sini, dia pura-pura dia bilang, "Pak, saya bohong kemarin." Kenapa? "Saya pengen mangga tuh, tapi punya orang." Akhirnya saya ngaku kalau saya ngidam, katanya, padahal enggak. Supaya dikasih mangga. Oke, apapun itu karena buah sangat berguna bagi kita, betul? Nah, orang percaya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, ingat ini, hasil dari kita percaya kepada Yesus adalah bahwa kita menghasilkan buah, dan ketika kita menghasilkan buah, kita menjadi berguna bagi Tuhan. Kita buka sebentar kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kita baca ayat 14 ya sampai ayat 15, 2 ayat dulu, saudara. Ayat 14 dan ayat 15. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan buat kita. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu." Perhatikan nih kalimat. "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Saya mau terangkan ini sebentar saja. Nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam diri kita terkait dengan peringatan Natal pagi hari ini. Laodikia adalah satu kota kuno pada saat itu, abad-abad pertama. Ya, di atas Laodikia, saudara-saudara, ada satu kota yang namanya Hierapolis atau kota besar, dan di bawah Laodikia itu ada kota Kolose. Ya, ada satu sungai yang mengalir melewati 3 kota ini. Sungai yang ada di Hierapolis di atas itu merupakan sumber air panas, saudara-saudara. Jadi masyarakat di situ biasanya kalau mereka kudisan, ada yang kudisan di sini. Kalau mereka sakit kulit, mereka biasanya berendam di air panas itu. Artinya, saudara-saudara, air yang ada di Hierapolis itu sangat berguna bagi masyarakat di sana. Ya, sangat berguna. Saya dulu pernah mengalami sakit penyakit selama 13 bulan. Itu yang membuat saya tiap hari makan tempe dan tahu. Ya, 13 bulan itu sakitnya gatal, saudara-saudara, di sekitar perut, dan tidak ada dokter yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya saya pergi ke daerah, salah satu di sana di daerah Tanah Karo tuh, dan saya cari belerang di tempat sumber air panas itu. Belerang itu saya makan, saudara-saudara. Nah, itu yang membuat membantu penyembuhannya. Jadi, saudara-saudara, sumber air panas yang ada di Hierapolis itu sangat berguna bagi masyarakat di kota itu. Nah, air yang panas yang ada di Hierapolis ini mengalir ke bawah, nanti melewati kota Laodikia. Tetapi ya, sesampainya di kota Laodikia, air ini tidak lagi panas. Air ini sudah suam-suam kuku. Ya, air ini tidak lagi panas, sudah menjadi suam-suam kuku, bahkan air ini menjadi kotor. Kenapa? Karena membawa hasil sampah-sampah dari Hierapolis itu, saudara-saudara. Sampai di Laodikia, sungai ini tidak berguna bagi masyarakat di sana, saudara-saudara. Mereka mau minum nggak enak, mereka mau jadikan menjadi obat udah nggak bisa. Jadi
Orang-orang masyarakat di Laodikia, mereka itu membangun terowongan air. Zaman dulu sudah ada teknologi terowongan. Ya, mereka bangun sekitar beberapa kilometer supaya mereka bisa dapat air. Bahkan ya konon di dalam salah satu tulisan, biasanya mereka pergi berjalan kaki sekitar kurang lebih 16 kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Zaman dulu kan belum ada truk, ya kan? Jadi mereka jalan kaki begitu jauhnya. Kenapa mereka jalan kaki cari air bersih? Karena air di daerahnya tidak berguna bagi mereka. Mau dijadikan obat nggak bisa, mau diminum nggak bisa. Lalu air ini terus mengalir ke bawah sampai ke kota yang namanya Kolose tadi. Di Kolose air ini sudah menjadi air bersih, sudah dingin, sudah bersih. Jadi orang-orang Kolose sangat menikmati air ini. Mereka mau minum, mau cuci baju, cuci piring, ya bisa di sungai itu. Oke? Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan bicara kepada jemaat di Laodikia, Tuhan itu mengambil gambaran daerah mereka. Kira-kira gini loh Tuhan bicara, Laodikia, orang-orang, gereja di Laodikia, kamu tuh kaya, karena di sini mereka penghasil kain sutra. Kamu tuh luar biasa. Kenapa? Karena di Laodikia apotik mata pertama ada. Kamu tuh kaya karena di Laodikia ada bank. Waktu itu sudah ada bank. Bank Laodikia mungkin namanya. Sudah ada sistem perbankan. Tetapi kamu itu walaupun kaya secara materi dan sebagainya, walaupun kamu sudah menerima aku sebagai Tuhanmu, tapi kok kamu gak punya dampak ya buat sekitarmu. Kamu tuh seperti sungai di tempatmu itu loh. Kira-kira gitu loh. Enggak panas, enggak dingin. Alangkah baiknya kalau kamu panas seperti di Hierapolis atau dingin seperti di Kolose. Artinya berguna. Ada orang yang menafsir ini sedikit keliru, saudara-saudara. Mereka bilang, kalau kamu mau ikut Tuhan, kalau betul-betul ikut Tuhan, sungguh-sungguh ya. Kalau kamu memang gak mau ikut Tuhan, ya sudah sungguh-sungguh juga gak ikut Tuhan. Keliru. Kalau kamu betul-betul mau dingin-dingin sudah. Itu dingin bukan diterjemahkan gak ikut Tuhan, saudara. Dingin dan panas itu mewakili hal kebergunaan. Dingin di Kolose berguna gak? Berguna. Mereka bisa mandi, bisa minum, bisa cuci baju di sana. Panas di Hierapolis berguna gak? Berguna. Springs di sana atau sumber air panas itu bisa dijadikan tempat obat-obatan. Tapi ketika air itu sampai di Laodikia, air itu tidak panas juga tidak dingin, tidak bisa dipakai. Orang Laodikia jengkel. Kenapa jengkel? Ada air di depan mereka, tapi untuk dapat air bersih jalan 16 kilo. Iya kan? Jengkel mereka. Kenapa demikian? Karena adanya sungai itu tidak membawa dampak. Ayo orang percaya, apakah kita membawa dampak bagi kerajaan Allah? Itu pertanyaan yang harus kita ajukan bagi kita. Saya sudah percaya 25 tahun misalnya. Buah apa yang sudah kita berikan? Amin. Amin. Oh, haleluya. Apakah tetangga saya mengenal saya sebagai orang percaya yang benar? Atau justru tetangga saya bilang, alah, katanya Kristen, ya kan? Tapi begitu. Atau begitu? Apakah orang-orang di kantor yang bekerja dengan saya merasa nyaman kalau saya ada sebagai orang Kristen? Atau ketika saya datang, pura-pura kerja. Dijauhi, saudara. Ini pertanyaan. Apakah keluarga saya, rumah tangga saya, ya, merasa bahwa kehadiran saya ini berguna? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua punya peran yang penting untuk keluarga kita, betul?
Jangan nanti sampai anak-anak, papa pergi dulu keluar kota 3 hari. Anak-anaknya pura-pura sedih. Papa lama betul. Begitu papanya naik mobil, haleluya, papa tidak ada 3 hari. Begitu papanya pulang 3 hari, belum nyampe rumah, hadirat papanya sudah kecium. Papa pulang, semua tegang lagi. Ada yang begitu? Hah? Hati-hati, ya kan? Artinya apa, saudara? Menjadi orang percaya, memperingati kelahiran Kristus. Salah satu isunya, dan ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu isu yang harus kita sentuh adalah kebergunaan. Saya berguna nggak bagi kerajaan Allah? Nah, supaya kita bisa berguna bagi kerajaan Allah, maka kita harus membuat hidup kita seturut dengan kaidah-kaidah kerajaan Allah. Amin. Ya. Orang percaya tidak boleh gampang tersinggung. Amin. Nah, ini aminnya sedikit ini kalau ini. Bapak sih nggak ngalami, saya tuh Bapak. Sepakat nggak dengan saya? Orang percaya tidak boleh dalam kurung mudah tersinggung. Jadi boleh dipakai, mudahnya boleh enggak. Sepakat nggak dengan saya itu? Sepakat. Yang sepakat cuma 3 orang, yang lain. Nah, enak kalau kita itu nggak mudah tersinggung, saudara. Enak. Orang percaya tidak boleh emosian. Amin. Saya dulu emosian, dulu benar saya emosian saya. Aduh. Tapi sekarang saya udah lembut saya sekarang. Kayak es krim kata Oma. Lembut. Iya, dulu tuh salah satu pergumulan saya sebagai pendeta, saudara-saudara, saya emosian. Benar. Kalau saya melihat sesuatu yang nggak cocok dan memang betul-betul tidak ada keadilan dan sebagainya, waduh, emosi saya itu. Tapi lama-lama, masa sih pendeta begini? Kan gitu kan? Semakin tua tuh harusnya semakin sadar saya, wah udah. Akhirnya mengubah diri pelan-pelan. Memang nggak bisa sih, dari golok langsung. Ya kan? Dari wajah security langsung Hello Kitty, itu nggak bisa. Ya kan? Dari galak langsung tiba-tiba, harus menjalani sebuah yang namanya proses. Tetapi isunya adalah apakah saya sudah berguna bagi Tuhan? Itu isunya pagi ini. Mengingat kelahiran Kristus, mengingat Natal, salah satu pertanyaan besar yang harus kita ajukan ke dalam diri kita adalah, sudahkah saya berguna hari ini? Siapa yang sudah minum Yakult hari ini? Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Belum? Saya juga belum. Tanya dulu yang kedua, sudahkah Anda berguna? Sudahkah saya berguna bagi kerajaan Allah? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan penting. Sudahkah saya berguna di rumah tangga saya? Haleluya. Sudahkah saya berguna bagi anak-anak saya? Sudahkah saya berguna bagi orang tua saya? Sudahkah saya berguna bagi tetangga saya? Sudahkah saya berguna bagi lingkungan di mana saya ada? Sudahkah saya berguna di tempat-tempat di mana Tuhan taruh saya? Saudara ingat ya, Tuhan taruh kita itu tidak pernah kebetulan. Amin? Gak pernah kebetulan. Gak pernah kebetulan. Pertanyaan yang perlu kita terus ajukan adalah, ketika Tuhan taruh saya di Sumbawa, saya nih pendeta, sudahkah saya berguna bagi Sumbawa? Nah, itu pertanyaan itu. Saudara ditaruh di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan misalnya. Pertanyaannya, sudahkah saya berguna bagi mereka? Jangan bilang, cuek aja, mereka enggak, orang percaya, kita beda. Jangan, saudara-saudara. Ya kan? Kita harus bertanya, sudahkah saya berguna? Sudahkah saya berguna bagi pasangan hidup saya? Kalau pasangan hidupmu misalnya keliru, sudahkah kita berguna untuk mengingatkan dia bahwa dia keliru? Atau udahlah, saking cintaku padamu, biarpun kau keliru, ku anggap benar. Apakah begitu?
Ya, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Apapun yang kau buat salah tetap benar. Begitu? Enggak, saudara-saudara. Sudahkah Anda berguna mendidik anak-anak kita ke jalan yang tepat? Itu pertanyaan-pertanyaan. Sudahkah kita berguna mematuhi aturan-aturan? Ya, seperti minggu lalu saya bilang, ada orang percaya punya mobil, di belakangnya ada tulisan apa? Masih ingat? Don't follow me, follow Jesus. Bagus gak tulisan itu? Bagus. Tapi lampu merah ditabrak. Terus yang di belakang, oh Jesus itu penabrak lampu merah ya. Loh iya toh? Betul? Betul? Nah itu hati-hati saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, kebergunaan ini satu isu yang besar di hadapan Tuhan. Jangan anggap sepele hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita yang menuntut kebergunaan kita di sana. Lawan dari kebergunaan adalah kecuekan, ketidakpedulian. Itu lawannya. Jadi kalau saya cuek, kalau saya nggak peduli, ingat, berarti saya tidak berguna. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memakai saudara untuk berguna bagi orang lain. Saya tidak tahu. Karena apa? Bentuk dari kebergunaan kita itu bisa macam-macam, betul? Nggak harus sama. Mungkin saya pendeta, saya berguna bagi jemaat, saya mempersiapkan khotbah, ya, atau saya berdoa buat jemaat saya ini bla 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 bla, saya berguna bagi tetangga saya dan sebagainya. Itu mungkin bagian saya. Bagian saudara bisa jadi berbeda dengan bagian saya, betul? Seperti itu, saudara-saudara. Jadi, kenapa Tuhan menegur jemaat di Laodikia? Karena mereka tidak berguna, padahal mereka sudah menjadi orang percaya. Ya. Nah, di Natal ini saudara-saudara, mari kita kembali periksa diri kita. Tuhan, apakah saya sudah berguna enggak bagi kerajaan Tuhan? Apakah saya sudah berguna enggak bagi orang-orang di sekitar saya? Saya sudah berguna enggak bagi suami saya? Saya sudah berguna enggak bagi istri saya? Saya sudah berguna enggak bagi anak-anak saya yang sedang bertumbuh ini? Saya sudah berguna enggak bagi tetangga saya yang belum kenal Tuhan? Saya sudah berguna enggak? Nah, tanya itu saudara-saudara. Ya, karena saya tidak ingin jemaat kita di sini hanya sekedar cerdas terhadap Alkitab. Saudara boleh hafal ini isi Alkitab semua, saya nggak hafal. Mungkin kalau kita lomba cerdas cermat Alkitab, bisa jadi saya kalah sama Om Amati. Karena konon saya dengar kabarnya Om Amati hafal. Ya kan? Tetapi bukan itu isu utama menjadi Kristen. Amin. Isu utama salah satunya adalah berguna nggak saya sebagai Kristen? Ya, berguna nggak saya sebagai Kristen? Ini era teknologi, ini era digitalisasi. Dunia kita terbagi dua, betul nggak? Betul. Dunia maya, dunia nyata, betul? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang tidak punya Facebook? Angkat tangan. Facebook maksud saya. Ada yang tidak punya Facebook? Angkat tangan. Semua punya kan? Kalau saudara belum punya, nggak cukup dana buat beli Facebook, beli yang bekas. Facebook. Semua punya Facebook? Coba periksa aktivitas lu di Facebook itu apa? Duh, periksa aja enggak? Lalu setelah periksa, ajukan pertanyaan, aktivitas saya di Facebook ini berguna atau tidak? Itu penting. Karena apa? Separuh hidup kita sekarang sudah ada di dunia maya. Betul? Saudara sekarang mau penginjilan, Bapak Ibu mau penginjilan sekarang, itu tidak perlu lagi jalan kaki ke Larang Tuka misalnya. Udah nggak perlu.
atau saudara masuk ke hutan-hutan memberitakan, nggak perlu. Saudara cukup buka Facebook, ya, lalu bikin TS atau status yang memberkati orang lain. Saudara sudah berguna bagi penginjilan. Amin. Amin. Saudara bikin tuh status misalnya, hari ini Tuhan baik, hari ini Tuhan menyertai, hari ini Tuhan baik, seperti yang menguatkan orang lain. Saudara tahu berapa orang yang baca itu? Banyak. Banyak. Ketimbang saudara jalan kaki pergi ke mana-mana gitu, ya kalau satu yang dengar saudara. Ini banyak. Betul? Betul? Amin? Ya, nah itu. Sekarang dunia maya menjadi alat ukur apakah saya adalah orang percaya yang berguna bagi kerajaan Allah atau tidak. Ya, itu. Dan Tuhan sekarang tidak menuntut kita. Ya, sekali lagi Tuhan, saya pikir Tuhan juga adalah Tuhan yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Walaupun Tuhan belum punya akun Facebook. Jadi kalau saudara meminta sesuatu berdoa, nggak usah di Facebook. Ingat, Tuhan tidak punya Facebook. Nanti nggak dibaca sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang update dengan kemajuan. Saya sangat yakin Tuhan tidak lagi menyuruh saya atau saudara seperti dia menyuruh Rasul Paulus. Paulus, menyeberanglah ke Makedonia. Saya pikir tidak begitu lagi. Betul? Saya pikir Tuhan tidak lagi datang dan berbicara, Pak Yakub, misalnya ini ada Pak Yakub nih, dua-dua ngaku gini ya. Pak Yakub misalnya, ya, pergilah ke hutan mana. Enggak lagi. Tuhan beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi. Saya yakin Tuhan sudah bicara begini sama kita. Hambaku Samuel, ya, jadilah berkat di dunia maya. Amin. 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 Ketika kita menjadi berkat di dunia maya, separuh hidup kita sudah jadi berkat. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Nakal kok Pak, bahasnya dunia maya Pak. Iya, penting ini. Ya, karena saya masih menemukan bahkan yang berstatus hamba-hamba Tuhan pun, saya masih pada apaan nih? Saya kan tidak percaya dengan status-status di dunia maya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya yang punya integritas dan kerinduan yang berguna bagi Tuhan, mari kita maksimalkan dunia maya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya tekankan sekali lagi, waktu kita menjadi berkat di dunia maya, 50% hidup kita sudah menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Jadi jangan sembarangan membuat posting-posting di dunia maya. Buat posting yang memberkati. Misalnya nih, selamat pagi Dumai. Dumai itu dunia maya. Selamat pagi kawan Dumai. Hari ini Tuhan begitu baik. Mentari cerah, burung-burung bernyanyi walaupun tidak semerdu hari kemarin. Ya. Bunga-bunga layu walaupun besok mati, seperti lagu ibu-ibu tadi. Sungai tetap mengalir, Tuhan Yesus baik. Mari kita bersuka cita sepanjang hari ini. Waktu orang baca, wih, mantap ini. Betul gak? Betul gak? Diberkati gak? Berkati. Daripada kita posting, aduh bisulku kambuh, aduh ini kenapa sih ini bisul kan? Nanti orang baca, di like sih, cuma dalam hati jadi ketawa, syukurin lu, punya bisul. Iya kan? Betul? Walaupun kita bisulan, biarlah hanya kita dan Tuhan yang tahu kalau kita sedang bisulan. Ya, ini penting buat kita. Mari kita berguna bagi kerajaan Allah. 50% lagi kita hidup di dunia nyata. Ini juga penting. Kita juga harus berguna di dunia nyata. Bagaimana sikap-sikap kita dengan suami istri-istri?
Masih ada nggak istri yang galak sini sama suami? Masih? Nggak ada yang ngaku. Ma, kopi. Ya enggak. Pura-pura salah sendok. Dia tahu gula di kiri, micin di kanan, micin di sendok. Hati-hati ya. Ya, sama anak. Ya, saya tidak bicara nggak boleh marah, boleh marah. Tetapi yang saya maksud adalah galak. Beda loh marah sama galak. Berguna. Di dunia nyata kita perlu nggak berguna buat lingkungan kita? Kerja bakti. Kerja bakti. Bilang papa sakit ya. Betulan sakit buat terasa. Betul nggak? Mari kita berguna di dunia nyata. Ya. Berguna bagi Tuhan. Kenapa? Firman Allah berkata di sini di ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan apa? Melepeh, memuntahkan. Siapa di sini yang suka lihat muntahnya orang? Ada? Ada yang lihat muntah langsung lapar? Enggak ada kan? Semua jijik. Orang sekarang bilang jijai. Ya, mana ada? Bagus nih muntahan. Enggak ada. Gini semua kan? Saudara, saya yakin Tuhan memilih kata ini bukan coincidence, bukan kebetulan, bukan. Tuhan memilih kata ini dengan kecermatan. Kenapa saudara-saudara? Ya, karena budaya pada waktu itu, ya, dikenal kalau dimuntahkan itu lebih dari sampah, saudara-saudara, ya kan? Kalau dimuntahkan itu lebih dari sampah. Seakan-akan Tuhan tuh bilang gini loh, jemaat di Laodikia, kamu kan udah percaya sama saya. Saya kok nggak nyangka ya perilakumu seperti itu. Saya kok nggak habis pikir ya, kira-kira gitu loh. Karena apa? Firman Tuhan tuh nggak datang serta merta, saudara, enggak. Jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang bertumbuh pesat. Gereja di Laodikia adalah gereja yang bertumbuh sangat pesat. Bukan hanya bertumbuh secara jumlah, mereka juga adalah jemaat-jemaat yang kaya secara materi. Itu tadi saya bilang, ada apotik pertama yang menghasilkan obat mata, salep mata. Ada bank, ada pabrik-pabrik penghasil kayu ungu terbaik di Asia kecil. Itu di Laodikia, saudara. Lembah Likus di mana Laodikia dan beberapa kota ada, itu adalah sumber tambang emas yang luar biasa, saudara. Pertambangan. Jadi jemaat Laodikia ini nggak kurang apapun. Pengen makan pecel ada, tempe bacem ada, lengkap. Pengen apa? Lengkap. Tapi mereka tidak berguna bagi kerajaan Allah. Mereka tidak menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya. Makanya Tuhan bilang, aduh, tak muntahkan kamu nih. Artinya apa? Bukan betul-betul Tuhan muntah. Masa Tuhan muntah? Kan gitu kan? Enggak. Artinya apa? Kamu tak anggap lebih dari sampah. Nggak berguna. Alangkah baiknya kalau kamu berguna. Kata Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Panas seperti di Hierapolis, dingin seperti di Kolose. Bisa dipakai oleh masyarakat. Ingat saudara ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan karena kematian dan kelahiran Tuhan di dunia, maka buah dari pertobatan adalah buah yang berguna. Amin. Makanya nanti kan di Matius pasal 26 Tuhan pernah kan memberi perumpamaan. Ini semua adalah orang-orang percaya kepadaku. Oh, ini masuk ke kemana? Ke sorga. Kenapa masuk ke sorga? Karena ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian,
Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku. Terus si badu yang waktu itu ada di sebelah sini nanya Tuhan. Ya, badu silakan nanya. Kapan emang Tuhan lapar? Kapan emang Tuhan haus? Kapan Tuhan telanjang? Lalu Tuhan bilang, badu, segala sesuatu yang kamu perbuat, segala sesuatu yang baik yang kamu perbuat buat mereka-mereka yang kecil ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Ingat itu ya, penting itu. Jadi jangan bilang, yang penting saya sudah Kristen, KTP Kristen, ya kan? Kristen, masuk surga gua. Oh, belum tentu. Kalau kita nggak berguna, dibuang kita. Lalu sebelah kiri, bukan berarti ini nanti masuk neraka, bukan loh ya. Ini hanya perumpamaan saja. Yang kiri masuk mana? Kemana? Tuhan. Itu ada api kecil aja sih, masuk aja. Masuk. Loh, kenapa Tuhan masuk neraka? Saya kan percaya kepada Tuhan. Saya juga kan pelayanan. Saya juga kan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang bertanya siapa tuh? Si kancil lah, supaya nggak ada orang namanya sini kan. Oh, kancil. Waktu aku lapar, kamu nggak kasih saya makan. Waktu aku haus, kamu nggak kasih saya minum. Waktu saya telanjang, kamu nggak kasih saya pakaian. Si kancil marah kan? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan telanjang? Tuhan bilang, kancil, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk hamba-Ku ini loh, yang kecil-kecil ini loh, yang kamu anggap rendah-rendah ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Perumpamaan ini sebenarnya sedang menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang merasa diri agamis, betul? Yang merasa diri sudah hafal Taurat, Zabur, lalu kitab para nabi, ya semuanya di dalam kepala. Kalau di luar kepala berarti lupa kan? Semuanya di dalam kepala. Mereka merasa diri agamis, ya. Mereka yang disebut hukum Taurat, kaum Farisi, mereka selalu tampil seperti orang yang paling oke. Di hadapan Tuhan tidak. Di hadapan Tuhan enggak. Kayak saya pendeta gini, belum tentu saya lebih oke dari saudara, betul? Nggak ada yang bilang betul, takut ya? Gak usah takut. Lo bener, lo kan saudara nggak tahu hidup saya penuhnya, betul lah? Emang saudara tahu hidup saya 24 jam? Enggak kan? Saudara kan lihat saya, oh ya mantap sih kan, cuma 2 jam aja. Sisanya kan nggak tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Belum tentu saya lebih oke dari saudara, belum tentu. Tapi saya tidak mau gitu. Saya sebagai hamba Tuhan sadar, saya harus tetap menjaga hidup saya bersih suci di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun orang lain tidak melihat, karena siapa tahu besok dipanggil Tuhan. Betul. Saudara mau masuk surga? Tadi katanya senada dengan surga, Bu. Bersama dengan surga. Mau masuk surga? Kapan? Mau Pak, besok gimana? Jangan Pak, masih mau hidup. Ya, kita semua pengen bersama Tuhan nanti, amin. Kelahiran Yesus ini udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus bukan lagi bayi yang kita selalu ingat, yang kata orang di dalam palungan. Sebenarnya Yesus itu lahir bukan di palungan, saudara. Ya, tapi nanti itu lain sesi ya. Kita bisa bahas itu panjang lebar. Ya, artinya Yesus yang sekarang kita ingat adalah Yesus yang sudah mengirim Rohnya yang kudus ini, betul? Yang ada dalam diri kita. Sekarang kita tidak lagi mengingat, aduh Yesus bayi kecil, tidak lagi. Tetapi kita sudah berkata, Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus ajari saya supaya hidupku berguna. Roh Kudus ajari saya supaya hidupku berkenan kepada Allah. Damai sejahtera bagi manusia yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau berguna bagi Tuhan? Amin.
Luar biasa. Coba colek orang di kiri sama di kanan bilang, berguna bagi Tuhan kita ya bro, ya sis bilang. Ya. Jangan mau dimuntahkan, ya. Nanti waktu Tuhan datang kedua kalinya, pada waktu sangkakala berbunyi kata lagu kita kan, namaku ada di sedotan. Ya, puji Tuhan saudara. Pendek aja, saya udah dipesan panitia, jangan lama-lama Pak. Bapak waktunya cuma 60 menit khotbah, saya potong 30 menit aja. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa dengan sekuat tenaga saya supaya kita semua menjadi orang percaya yang berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih. Kalau dengan kekuatan kami saja kami tidak mampu. Tapi kami beruntung karena kami punya roh Tuhan yang begitu mencintai kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak sisi-sisi dalam kemanusiaan kami yang kami harus berjuang untuk mengalahkannya supaya kami berguna bagi kerajaan Allah. Dan kami mengakui tidak semudah yang kami bayangkan Tuhan. Tetapi di atas semua kenyataan itu, kami juga harus mengakui bahwa ada roh Allah yang menuntun dan memimpin kami. Engkau berkata rohmu yang kudus akan mengajari kami tentang segala sesuatu yang kau pernah perintahkan kepada kami, akan mengingatkan kami akan setiap firman yang kami dengar, supaya tidak gelisah dan gentar kami, supaya kami berguna bagi kerajaan Allah, supaya kami bermanfaat Tuhan. Satu kali Tuhan datang kembali, Tuhan datang kembali dan menyuruh kami, hai hambaku yang setia, sabaslah, masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Dan kami semua yang ada di tempat ini ingin berada di sana, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah kami. Tuhan mampukan kami. Hamba berdoa buat kami semua yang ada di sini Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, semua kami yang ada di ruangan ini, kami mau berguna bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan